Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk teman-temannya? Oh, iya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca doa. Bersiap dulu. Ya, siap. Paras. Jangan main-main dulu. Kita doa dulu. Doa ya. Bersiap. Sikap berdoa. Tangan ditadakkan. Ulangi. Tangan ditadakkan. Kepala ditundukkan. Baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita lanjut pembelajaran, Pak Guru absen dulu. Siapa tahu ada yang nggak masuk temannya ya. Ashraf mana? Hadir. Ashraf hadir. Aisyah hadir. Al-Kahfi hadir. Umara Nagata hadir. Masyaya. Kenapa? Tidak ada keterangannya. Kita taruh yang alfa aja ya. Baik, Safa hadir. Rashid Ridho, diam. Jangan main-main dulu, Pak Guru absen dulu biar dengar. Abdullah hadir. Ada dia? Iya. Bekansa hadir. Aisyah Alaina hadir. Mutiara hadir. Faira hadir. Syamil mana? Syafarat Adhallah hadir. Elvina mana? Elvina ini kenapa tak ada rupanya ini? Dia sakit. Dari sejak kapan dia sakit? Arumi hadir. Ayudia Anas Randika hadir. Alfian Zikri hadir. Ya baik, setelah Pak Guru absen, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Kita bahas tentang apa? Tentang rukun Islam. Ya, siapa yang tahu coba Rumi. Rukun Islam, bacakan Pak Guru. Rukun Islam ada di 5. Pertama syahadat, kedua sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Nah, yang kemarin kita sudah bahas mengenai rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Siapa yang ingat syahadat? Lafaznya apa syahadat dulu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tahu artinya siapa? Masa lupa ini kemarin ini? Ayo. Yang pertama yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain
Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Masa lupa yang pelajaran kemarin? Ini ingat ya, diingat di rumah, harus dihafalkan itu. Sekarang kita lanjut ke rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Siapa yang tidak pernah sholat ini? Hah? Main layangan aja. Harus sholat. Ya, sholat ya, sebelum kita sholat tapi harus kita berwudu. Kita harus berwudu, dan wudu kita harus menggunakan air bersih. Jangan pakai air yang digot-got itu udah najis. Itu air yang digot itu harus kita menggunakan air yang bersih, air yang bagus, supaya wudu kita bersih, supaya wudu kita itu sah dan sholat kita menjadi sah, wudu sempurna dan sholat kita syah. Barang siapa yang wudunya sempurna, maka Allah itu akan memberikannya 5 jaminan. Pertama, rizkinya itu diberkahkan, bebas dari siksa kubur. Itu kalau kita wudu, maka Allah akan membebaskan dari siksa kita, dari siksa kubur. Makanya kalau kita sholat itu harus takut kepada Allah, jangan main-main sholatnya. Setelah kita wudu, terus wudunya bersih, wudunya yang bagus, insya Allah sholat kita akan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, coba ulangi. Sebelum sholat kita harus berwudu menggunakan air yang bersih. Air hujan bisa, kita pakai air laut bisa, pakai air embun, air mata air bisa. Yang penting jangan pakai air es mambu, nggak bisa kalau ya, nggak bisa itu. Ingat, harus menggunakan air yang bersih, air yang suci, yang tidak najis, yang tidak mustamal. Ngerti? Ya, setelah kita wudu kita bersih, terus kita sholat. Dan sholat itu harus memakai pakaian yang bersih juga. Jangan pakai main-main layang, nggak boleh itu. Nanti sudah guling-guling itu ada tai ayam di bajunya dong, nggak sah sholatnya itu juga. Kita harus menggunakan pakaian yang bersih. Kalau bisa pakai minyak wangi itu ya, harus pakai minyak wangi. Dan seterusnya, setelah kita pakai baju, jangan pakai celana pendek ya, jangan kita pakai celana pendek. Kita harus pakai celana yang panjang atau pakai sarung, karena kalau pakai celana pendek kelihatan aurat kita. Kalau aurat laki-laki itu dari mana? Aurat laki-laki dari pusar sampai bawah lutut. Kalau pakai celana bal nggak bisa, nggak boleh sholat kalau pakai celana bal, dimarahi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan perempuan itu ditutup semuanya pakai mukena, pakai sarung. Nah, setelah kita wudu kita bersih, sholat kita bersih, sholat kita, baju kita rapi, dan sholat kita sah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ini Pak Guru lihat ini kemarin pas Jumatan di masjid, Pak Guru lihat ini Paras dan Anas ini pas sholat dia main-main, saling cubit itu ndak boleh ya, ndak boleh kita saling cubit kalau sholat. Ingat,
Kalau pas sholat itu kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan takut dengan siksanya. Siapa yang mau masuk neraka? Ada yang mau masuk surga? Semuanya kalau mau masuk surga, kalau masuk surga semuanya, tapi sholatnya masih main-main, saling cubit-cubitan, saling tanjul-tanjul, tak boleh itu. Kalau sholat kita harus khusyuk. Ada fadilahnya, fadilah sholat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholatnya yang 5 waktu dengan wudhu yang sempurna, maka Allah memberinya 5 jaminan. Pertama, rizkinya diberkahkan. Kedua, bebas dari siksa kubur. Ketiga, menerima buku amal dengan tangan yang kanan. Keempat, masuk surga. Insyaallah kita semua akan masuk surga. Ingat ya? Oke. Kita harus takut pada Allah ketika sholat itu, ingat ya. Kita harus takut pada Allah. Kita harus memakai pakaian yang bagus, pakai muslim, pakai celana, pakai topi, biar sholat kita diterima oleh Allah dan jangan main-main. Ingat ya. Coba Anas, apa kata Pak Guru tadi? Ya, ingat, kita sholat tidak boleh cubit-cubitan. Bagus, sana semua tidak main-main. Jangan main-main dulu, Pak Guru jelasin ini. Nanti Pak Guru tanya, awas kalau tak bisa ya. Awas kalau tak bisa. Pukul pakai ini. Coba Paras, apa fadilah sholat yang pertama? Ya, bagus. Itu Paras juga memperhatikan. Caca, mana Caca? Ya, Caca. Rukun Islam yang kedua apa? Nah, ini udah ini tidak memperhatikan Pak Guru ini. Main-main aja di belakang, Pak Guru suruh maju nanti. Pegang kupinya dan angkat kakinya sebelah. Mau? Iya, makanya jangan main dulu, ini perhatikan dulu, perhatikan. Pak Guru ulang. Rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Setelah sholat kita harus, belum sholat kita harus wudu dengan air yang bersih. Ingat, air yang bersih, jangan pakai air yang najis yang bersama. Terus Islam yang kedua itu adalah sholat kita, wudu kita harus menggunakan air yang bersih, air yang suci, air yang tidak najis. Setelah kita sholat, kita wudu kita bersih, dan kita harus memakai pakaian yang bersih juga, jangan pakai pakaian yang kotor. Ingat, jangan pakai pakaian yang kotor. Dan kita harus memakai pakaian yang harus di bawah lutut, menutupi lutut. Ini yang perempuan, yang laki-laki. Yang perempuan harus sampai bawah, ini tertutup kakinya. Kita sholat memakai wangi-wangian kalau bisa ya, biar wangi, biar malaikat itu datang mencium kita. Dan ketika sholat kita harus khusyuk, jangan main-main seperti yang Paras dengan Anas saya lihat di masjid itu, saling cubit-cubitan. Mana mau masuk surga mau, terus sholat cubit-cubitan, tak boleh itu ya, tak boleh. Ingat ya. Ya, coba Anas mana? Paham? Ya. Arumi, Caca, Paras mana? Udah paham semua? Ya, Pak Guru tanya sekarang satu-satu. Rukun Islam ada berapa? Caca? 5, bagus. Paras mana Paras? Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat, bagus. Ini Paras ini, tanya bagus. Ini Anas. Ini Islam yang kedua. Sholat, ya Masya Allah, semua pintar insyaallah ya. Ya. Arumi, rukun Islam yang ketiga apa? Puasa. Bagus. Terus, lihat.
Jihan. Rukun Islam yang keempat apa? Zakat. Ini anak ini main-main aja di belakang ini. Gak usah main-main, nanti pakai rukun nanti. Nah, Gibran, rukun Islam yang terakhir apa? Naik haji. Nah, ini naik haji ini ketika kita mampu. Kalau kita tidak mampu, ya semoga kita semua mampu ya. Amin ya Allah. Kita ke Mekah, sana kita melaksanakan haji dan umroh insyaallah ya. Amin. Ya, selanjutnya coba Paras. Sholat itu pertama itu kita harus wudu. Ya, iya bagus. Ya, mungkin Pak Guru sampai sini dulu ya, karena Pak Guru ini ada acara ini jam 11 nanti ya, ada rapat guru-guru ini di kantor camat, nanti diundang sama Pak Camat ya. Mungkin sampai sini dulu. Pak Guru kasih PR ya, Pak Guru kasih PR. Coba buka bukunya ya, catat nomor 1. Pak Guru kasih dua aja tugas ya, 2 soal aja ya. Soalan pertama, sebutkan berapa banyak rukun Islam dan rinciannya ya. 2, tuliskan Pak Guru rukun Islam ya, tuliskan Pak Guru rukun Islam yang kedua dan penjelasannya tadi tentang sholat ya. Ya baik, ingat ya. Ya udah, mungkin sampai sini dulu ya adik-adik. Semoga kita pelajaran kali ini berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua jangan main-main ketika sholat. Awas Pak Guru lihat besok kalau sholat, ingat kita harus takut pada Allah kalau mau masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Kan semua mau masuk surga, sama dengan Pak Guru mau juga masuk surga ya. Ingat, sholat kita harus bagus ya. Semoga diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pelajaran pagi menjelang siang ini ya. Karena Pak Guru ini ada rapat ini kantor camat. Insyaallah besok kita lanjutkan ke rukun Islam yang ketiga, yaitu mengenai puasa. Ya, ingat semua bisa puasa kan? Awas kalau ada yang puasa besok. Setelah kita bahas ini apa saja yang membatalkan puasa di sana ada. Ya, mungkin sampai sini dulu ya adik-adik. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran ini, dan marilah kita berdoa sama-sama. Baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Mohon maaf bila ada kata-kata Pak Guru yang kurang berkenan pada adik-adik dan mengenai tadi. Pak Guru sudah marah-marah sama adik-adik, maafkan ya. Baik, Pak Guru tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh pulang. Oke, salam.